Baiklah, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas PJBL mitigasi bencana, di mana bencana yang akan kami angkat adalah tsunami. Dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Ibu Ira Kusuma Dewi, dan anggota dari kelompok 4 ini ada Farinda Karlina dengan NIM 07, ada saya sendiri, Octavia Gratia Siombing dengan NIM 35, dan ada Sari Remita Hutauruk dengan NIM 36. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia termasuk suatu negara yang secara geologis letaknya ada di antara tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kemudian, Indonesia juga terletak pada pertemuan dua jalan pegunungan aktif, yaitu Sikrum Mediterania yang melalui Indonesia bagian barat dan memanjang dari Laut Mediteran di Eropa, dan Sikrum Pasifik ke arah timur bersumber dari benua Amerika, tepatnya di Pegunungan Rocky. Next. Selanjutnya kita akan ketahui apa itu tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu yang berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang. Secara harafiah berarti ombak besar di pelabuhan. Adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi, gempa laut, gunung berapi meletus, dan hantaman meteor di laut. Pengertian tsunami secara umum merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air di bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Tsunami dapat berpotensi bahaya meskipun tsunami ini tidak terlalu merusak garis pantai. Gempa yang disebabkan pergeseran dasar laut atau pergeseran lempeng yang paling sering menimbulkan tsunami. Pada tahun 2006, Indonesia mengalami tsunami dahsyat setelah gempa bumi berskala 8,9 skala Richter terjadi di sekitar Aceh. Gempa-gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami yaitu pertama ada gempa bumi yang berpusat di tengah laut dengan kedalamannya eh, besar dari 100 km. Gempa bumi dengan kekuatan besar dari 7,0 skala Richter. Gempa bumi dengan pola sesar naik atau sesar turun. Berikut ini dapat kita lihat skema terjadinya tsunami. Pada gambar pertama, batas lempeng atau patahan, artinya tsunami dapat terjadi di lokasi batas lempeng tektonik, di mana terdapat pergeseran atau patahan lempeng di dasar laut. Kemudian pada foto yang kedua, sentakan tiba-tiba membuat gelombang, artinya ketika lempengan bergerak tiba-tiba akibat tekanan yang besar atau dasar. Yang ketiga, gelombang menyebar. Dan yang keempat, gelombang mendekati daratan, yaitu ketika gelombang tsunami mendekati pantai, kedalaman laut yang semakin tinggi. Dan yang kelima, gelombang menjadi tinggi, akhirnya menyebabkan gelombang yang sangat tinggi.
Baiklah, pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Farinda Karlina. Pada rekan saya persilakan. Adapun jenis-jenis tsunami. Yang pertama ada tsunami tektonik. Tsunami tektonik adalah jenis tsunami yang paling umum terjadi. Ini terjadi ketika terjadi gempa bumi tektonik di dalam dasar laut. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di bawah laut yang menghasilkan pergerakan besar pada air di atasnya. Yang kedua ada tsunami vulkanik. Tsunami vulkanik terjadi akibat letusan gunung api yang terletak di bawah laut atau di dekat pantai. Letusan gunung berapi yang kuat dapat memicu pergeseran massa air yang besar. Pergeseran ini menghasilkan gelombang tsunami yang dapat mencapai pantai dengan kekuatan yang signifikan. Next. Yang ketiga ada tsunami longsor. Tsunami longsor terjadi ketika terjadi longsor di dasar laut. Lokasi longsor ini biasanya disebabkan oleh aktivitas tektonik, letusan gunung berapi, atau faktor lainnya. Ketika longsor terjadi, pergeseran massa air yang besar terjadi, menciptakan gelombang tsunami. Yang keempat, ada tsunami meteorit. Tsunami meteorit terjadi ketika meteorit jatuh ke lautan atau samudra. Tabrakan meteorit dengan air laut menghasilkan pergeseran besar pada air yang menciptakan gelombang tsunami. Kendati tsunami meteoroid jarang ada, jika terjadi dapat memiliki dampak yang signifikan pada wilayah pesisir terdekat dengan titik harapan. Bagaimana jika tsunami datang? Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan menjadikan gelombang tsunami sebagai tontonan. Apabila gelombang tsunami dapat dilihat, berarti kita berada di kawasan yang berbahaya. Jika air laut surut dari batas normal, tsunami mungkin terjadi. Yang pertama, bergeraklah dengan cepat ke tempat yang lebih tinggi. Ajaklah keluarga dan orang sekitar turut serta. Tetaplah di tempat yang aman sampai air benar-benar surut. Jika Anda sedang berada di pinggir laut atau dekat sungai, segera berlari sekuat-kuatnya ke tempat yang lebih tinggi. Jika memungkinkan, berlarilah menuju bukit yang terdekat. Yang kedua, jika sesuatu memungkinkan, pergilah ke tempat evakuasi yang sudah ditentukan. Yang ketiga, jika situasi tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan seperti di atas, carilah bangunan bertingkat yang bertulang baja. Gunakan tangga darurat untuk sampai ke lantai yang paling atas, atau sedikitnya sampai lantai ketiga. Sesudah tsunami, yang perlu kita lakukan sesudah tsunami yang pertama, ketika kembali ke rumah, jangan lupa memastikan kerabat satu persatu. Yang kedua, jangan memasuki wilayah yang rusak, kecuali setelah dinyatakan aman. Yang ketiga, hindari instalasi listrik. Yang keempat, datangi posko bencana untuk mendapatkan informasi. Jalinlah komunikasi dan kerjasama dengan warga sekitar. Yang kelima, bersiaplah untuk kembali ke kehidupan yang normal. Untuk selanjutnya, riwayat-riwayat tsunami di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama telah mengalami beberapa tsunami dahsyat sepanjang sejarah. Berikut adalah beberapa peristiwa tsunami signifikan yang pernah melanda Indonesia. Yang pertama, tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Pada pagi hari 26 Desember 2004, gempa bumi berkekuatan 9,3 magnitudo terjadi di lepas pantai barat Sumatera, memicu tsunami yang menghancurkan wilayah Aceh dan sekitarnya. Gelombang setinggi hingga 30 meter menewaskan lebih dari 230.000 jiwa dan menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Bencana ini dianggap sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah modern. Yang kedua, tsunami Pangandaran pada tanggal 17 Juli 2006. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di lepas pantai selatan Jawa menyebabkan tsunami yang menerjang pantai Pangandaran dan sekitarnya. Gelombang setinggi 5-7 meter menewaskan lebih dari 600 orang dan menyebabkan kerusakan parah dan infrastruktur lokal. Yang ketiga,
tsunami Kepulauan Mentawai pada tanggal 25 Oktober 2010. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di dekat Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, memicu tsunami dengan gelombang setinggi 3-10 meter. Bencana ini mengakibatkan lebih dari 400 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu tsunami adalah bencana alam yang terjadi secara tiba-tiba dan memiliki dampak besar. Untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan, diperlukan kesiapsiagaan sebelum terjadi tsunami. Respon cepat ketika tsunami datang dan pemulihan penyeluruh setelah bencana. Kesadaran masyarakat, sistem peringatan dini, serta mitigasi yang tepat adalah kunci untuk menghadapi risiko tsunami di masa depan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai mitigasi bencana tsunami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumkan. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih.